Kemudian ada Mas Firda Angga, selamat datang Mas Firda Angga. Kemudian ada Mas Yedi, selamat datang, selamat menyimak. Mas Pratista, nyimak Mbah Guru. Mas Pratista ini pemahar lama ya, tapi jarang nongol di grup ya. Tidak apa-apa, mungkin karena sibuk ya. Mungkin karena sibuk jarang nongol ya. Semoga tetap sehat selalu dan sukses ya, sukses karirnya, amin. Kemudian Mas Arif Gendut, Mas, Mbah, bagaimana cara booster dupa biar 2 kali lipat energinya? Kalau masalah energi, apakah 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat, itu tidak ada alat ukurnya. Ya, tidak ada alat ukurnya. Bagaimana kita akan mengukur dupa itu? Iklan ya. Bagaimana kita akan mengukur dupa itu powernya 2 kali lipat kalau kita tidak punya alat ukurnya? Ibaratnya kita punya wadah nih ya, punya ember. Mbah, gimana biar ember ini beratnya 1 kilo? Isi air aja kan gitu. Isi air 1 liter maka beratnya 1 kilo. Loh, kok tahu Mbah kalau 1 liter itu 1 kilo? Pakai massa jenis ya. Dengan gravitasi 10 ya, maka air 1 liter dianggap 1 kilo. Gimana caranya biar air yang 1 kilo ini beratnya bertambah 2 kali lipat, Mbah? Ya, isi air lagi 1 liter kan gitu. Ditimbang dari yang semula 1 liter jadi 2 kali lipat atau 2 kilo. Ada alat ukurnya namanya timbangan. Ada kayu, panjangnya 1 meter. Mbah, gimana biar kayu ini panjangnya jadi 2 kali lipat? Gampang, lem aja dengan kayu yang panjangnya 1 meter lagi. Dari 1 meter dia akan jadi 2 meter, panjangnya 2 kali lipat. Gimana cara mengetahuinya? Ada alatnya namanya meteran kan gitu. Panjang 1 meter adalah jarak dari 2 plat platina iridium yang disimpan di museum di Sevres, Prancis. Nah, ada alat ukurnya, ada standarnya, jelas. Nah, kalau pertanyaan, Mbah, bagaimana cara booster dupa biar 2 kali lipat energinya? Gimana kita mengukur energi itu 2 kali lipat? Jangan-jangan cuma setengah kali lipat. Atau jangan-jangan 4 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Kita tidak bisa mengukur. Tapi kita bisa meningkatkan energi dari dupa itu. Ya, entah itu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, 4,4 kali lipat, 5,5 kali lipat, tidak ada yang tahu karena tidak ada alat ukurnya. Cuman kita bisa. Caranya itu apa? Yang pertama, bacakan mantra. Ya, bacakan mantra. Ya, kemudian bacakan doa. Kalau Anda muslim bisa dibacakan dengan asma. Ya. Kemudian Anda bisa meritualinya ya dengan ritual seperti orang-orang yang supranaturalnya itu aliran Wiccan, maka dia bisa meritualinya ya dengan sigil-sigil dan lain sebagainya. Jadi banyak cara agar meningkatkan power dari dupa. Kalau Mbah Wira sendiri dengan cara membacakannya dengan asma. Karena Mbah Wira menggunakan aliran Al-Hikmah, maka Mbah Wira menggunakan asma. Khosam juga bisa sama. Ya. Kemudian setelah kita merapal asma, merapal khosam, muncul energi di situ, maka energinya injekkan dengan teknik prana namanya. Nah, ini udah Mbah Wira buka dapur, rahasia dapur nih. Ya. Injekkan dengan prana. Setelah masuk di dalam dupa secara prana, kunci energinya dengan kuncian. Kunci tangan bisa, kunci asma bisa, kunci mantra bisa. Nah, maka energi dari dupa itu akan meningkat. Gitu ya Mas Arif Gendut ya. Oke, Mas Ken J, terima kasih atas jawabannya Mbah. Sama-sama, mohon maaf ya apabila ada yang kurang berkenan. Kemudian Mas Rofi Ahmad, selamat datang. Mas Fatur Rahman ya, Mas Zainal, selamat datang juga. Selamat menonton ya. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Tapi jangan minta Mbak Wira untuk mengomentari lapak lain ya. Wah, bahaya itu, nanti Mbak Wira dikepui sama dukun lain ya. Kemudian ada pertanyaan ya lanjutan dari Pak Cik Awinson ya dari Malaysia. Auto afirmasi itu kalau kita sering komunikasi atau curhat ke khodam ya Mbah? Jawabannya tidak ya. Auto afirmasi itu adalah tuah itu berjalan otomatis tanpa kita suruh, tanpa kita afirmasikan. Contoh, ada orang yang menyakiti kita, khodam langsung membalasnya ya. Ada orang mau memukul kita, tiba-tiba ada polisi lewat, itu auto afirmasi ya. Yaitu apa? Tuah berjalan tanpa kita perintahkan. Karena kita mau dipukul orang, mau ditabrak orang itu kan waktunya kan sepersekian detik. Kalau harus afirmasi itu panjang, misalnya pakai mantra, wahai khodam yang berada di dalam azimat ini, terus baca kata kuncinya, hum wilaheng ya, kelamaan keburu ketabrak gitu loh. Ya itulah kenapa butuh yang namanya auto afirmasi. Jadi tuah itu berjalan secara otomatis tanpa kita mengafirmasi atau tanpa kita menyuruh. Itu sering, itu ada banyak testimoninya ya. Jadi orang naik mobil tiba-tiba dapat bisikan, ngiri sekarang juga, dia ngiri bener. Setelah itu ada mobil yang remblong ya, sehingga nabrak kendaraan di depan mobil tadi. Kalau ini nggak ngiri udah ketabrak. Ada banyak pengalaman seperti itu ya. Jadi auto afirmasi itu seringkali muncul di kondisi-kondisi yang terdesak. Itu nggak bisa kita sengaja ya, nggak bisa kita sengaja ya. Tuah akan berjalan dengan otomatis. Lalu kemudian auto afirmasi juga berjalan ya
banyak berjalan di orang-orang yang memegang azimah itu dalam waktu yang agak lama. Kenapa? Karena udah terjalin kedekatan antara pemiliknya dengan khodam. Ya. Lalu bagaimana menjalin kedekatan itu? Saya butuhnya cepat, Mbah. Ingat, supranatural itu semakin dikejar dia akan semakin jauh. Ya, sehingga ikhlas saja, santai aja, ikuti alurnya, nikmati prosesnya. Maka auto afirmasi itu akan tercipta, dan banyak kok yang mengalami itu tanpa harus banyak berkomunikasi, tanpa harus ribet ini itu, karena memang semua azimuth buatan Mbak Wira disetting mudah. Oke, Mas Arif Gendut, makasih Mbak jawabannya sama-sama ya. Jadi kayak gitu ya Lur ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, nggak ada manifestasi itu apakah maksudnya saya belum peka terhadap energi? Jawabannya iya, memang belum peka. Ibarat orang buta tadi, walaupun ada gajah di depan mata dia tidak dapat melihat gajah itu karena belum peka, kayak gitu ya. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari sedulur kita di Malaysia. Ini nanti akan saya share ke orang tersebut ya, silakan. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya Lur ya, silakan. Ya, kita santai saja. Oke, ada pertanyaan dari klien 2313 ya, 2313. Pertanyaannya adalah Assalamualaikum Mbak Wira. Waalaikumsalam. Masih buka untuk jasa penerawangan? Jawabannya masih. Ya, masih. Silakan langsung saja. Untuk terawangan satu benda itu 100.000, terawangan satu badan 200.000 ya. Mbak Wira layani di jam kerja jam 7 sampai jam 17 ya. Mbak Wira layani di jam kerja. Mahar itu udah nggak naik ya sejak 2 atau 3 tahun yang lalu, 2010 seingat Mbak Wira. Ya, terakhir itu 2010, 2020 ya, 2020 terakhir naiknya itu 2020, dan sejak saat itu nggak pernah naik lagi. Itu udah 2 tahun ya, 3 tahun ya, 2020, 2021, 2022. Jadi naik terakhir itu di tahun 2020 ya. 2020 berjalan itu nggak naik, 2021 nggak naik, 2022 juga nggak naik. Jadi murah meriah, 100.000 satu benda, 200.000 satu badan, dengan keakuratan seperti itu Mbak Wira rasa murah ya. Akhir-akhir ini Mbak Wira merasakan keanehan, yaitu apa? Ada beberapa orang yang komentar negatif ya, di Facebook maupun di Instagram dan di YouTube channel Jejak Mistis, yang mengatakan bahwa terawangan Mbak Wira abal-abal, terawangan Mbak Wira hoak, terawangan Mbak Wira tidak akurat. Ini lucu ya, Mbak Wira rasakan lucu. Kenapa? Karena di dalam YouTube terawangan itu ada testimoni dari klien. Ada Mbah YouTube yang nggak ada testimoninya? Ada. Itu karena video sudah diupload sebelum testimoninya dibuat, sehingga testimoninya itu diupload terpisah ya dalam satu video begitu yang judulnya testimoni terawangan. Ini Mbak Wira rasa lucu. Kenapa? Karena dia berkomentar di video-video yang lama, yang tidak ada testimoninya. Komentarnya baru, tapi yang dikomentari video lama, katanya hoak ya, katanya tipu-tipu dan lain sebagainya. Padahal video yang lama itu memang Mbak Wira belum punya ide untuk memberikan testimoni di sepanjang video. Memang idenya belum muncul, idenya baru muncul tuh 2 bulan terakhir ini ya, 2 bulan sejak Januari itu ada testimoni di sepanjang video. Jadi admin Mbak Wira sampaikan bahwa ini testimoninya belum ada, jangan diupload dulu ya. Setelah testimoninya ada baru Mbak Wira upload, di situ ada testimoni di sepanjang video. Anehnya komentarnya itu tidak ada di video-video yang ada testimoninya gitu loh. Mereka berkomentar negatif di video yang tidak ada testimoninya. Ini lucu Mbak Wira rasa. Jadi bijak-bijaklah ya dalam berkomentar gitu kan. Ketika Anda membaca komentar yang negatif, ya sikapilah dengan baik. Yang namanya persaingan itu macam-macam. Ada yang bersaing secara positif, ada juga yang bersaing secara negatif. Salah satunya seperti ini. Dan mereka yang berkomentar negatif rata-rata menggunakan akun klonengan. Ya, akun klonengan itu bukan akun yang sesungguhnya, bukan akun real. Nah, ini yang Mbak Wira sayangkan. Kenapa? Karena mental praktisi supranatural harusnya tidak begitu. Apabila kalah saing ya, mari kita bersaing dengan positif. Adakan event-event, adakan ide-ide menarik, sehingga Anda menjadi praktisi yang laku. Mohon maaf, bukan ini bahas masalah uang ya, bukan bahas masalah uang, tapi Mbak Wira meyakini bahwa komentar-komentar negatif ini muncul dari yaitu tadi, praktisi-praktisi yang merasa kalah saing sehingga kemudian berkomentar negatif untuk menjatuhkan Mbak Wira. Jangan salah loh, terawangan Mbak Wira itu ada testimoninya. Ya, Anda berkomentar negatif di terawangan yang orangnya sendiri sudah membuat testimoni, lalu apa gunanya kan gitu. Ya, jadi ini untuk pendengar sekalian, lebih-lebih bijaklah dalam membaca komentar ya, membaca komentar, karena pasti ada aja orang yang nggak seneng. Sebuah pepatah mengatakan orang yang baik itu ya ada musuhnya gitu kan, orang yang jahat itu ya ada temennya gitu loh. Ya seperti itulah ya perjuangan
Nah, perjuangan di dunia ini kalau kita ingin membuka sesuatu ya apa adanya itu pasti ada yang nggak seneng. Ya, Mbak Wira Azimat tuh nggak pernah tanya ini beli di siapa, itu nggak pernah tanya. Ketika ada foto Azimat ya udah Mbak Wira baca apa adanya. Termasuk pernah Mbak Wira menjumpai Azimat ini kosong, Mas. Loh, ini Azimat dari Mbak Wira. Oh iya, Azimat dari Mbak Wira. Mbak Wira nggak hafal. Iya Mbak, ini kosong. Oke, kalau kosong nggak masalah. Kita cek kenapa kok itu kosong. Gitu. Kalau Mbak Wira apa adanya aja. Pernah juga Mbak Wira terang, oh ini baik Mas. Tinggi levelnya begini, isinya kodam begini. Oh iya bener Mbah, ini buatan Mbah Wira. Oh iya, masa saya lupa kalau ini buatan saya sendiri. Iya Mbah, dan ini sudah saya sketsakan ke Jalak Paninggal. Sketsanya mirip dengan yang Mbah Wira sampaikan. Ya seperti itu juga nggak disengaja gitu loh. Pernah juga ya sering atau banyak Mbah Wira, oh ini kodamnya bagus, kuat, langka. Padahal dari praktisi lain, ya nggak masalah gitu. Mbak Wira nggak pernah bertanya itu dari praktisi mana. Ya nggak masalah ya, baik katakan baik, biasa katakan biasa, kosong katakan kosong. Meskipun itu buatan Mbak Wira sendiri, kalau kosong ya Mbak Wira bilang kosong. Loh berarti apakah buatan Mbak Wira itu kosong? Enggak, berarti kodamnya mati. Karena Mbak Wira nggak mungkin menjual Azimat yang kosong. Kenapa? Karena setiap Azimat udah dilengkapi dengan sketsa. Ibarat motor tuh udah ada STNK-nya gitu loh. Jadi bukan kosongan ya. Oke, ada Mas Afaret ya, Sugeng Dalu Rahayu ya, Rahayu. Oke, sekiranya itu ya pertanyaan dari sedulur kita di Malaysia sudah Mbak Wira jawab tuntas ya. Silakan Lur, kalau ada pertanyaan yang ingin dijawab boleh Anda berkomentar aja di situ ya, nanti akan Mbak Wira jawab. Oke, Mbah Wil, selamat datang Mbah Wil Juragan Kain ya. Ini pemilik pabrik tekstil besar di Jakarta ya. Mbah Wira doakan sukses selalu dan lancar usahanya. Ini istimewa ya, senior ya Mbah Wil. Sejak zamannya Supranatural masih di Kaskus, ini Mbah Wil nih ya juragan. Ini dulu ketika Mbah Wira masih newbie, kalau Mbah Wil muncul nih Mbah Wira langsung auto melipir ya. Karena nggak pede ya, Mbah Wil nih hebat ya, orang luar biasa, praktisi senior di Supranatural ya. Oke, sambil menunggu sedulur lain yang hadir ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ya. Tidak masalah akan Mbah Wira jelaskan di sini. Mbah Wira sambil menunggu pertanyaan yang muncul sambil membawa keris ya. Ini adalah keris lurus ya, atau disebut juga dengan pedang suduk ya. Buatan salah satu Empu Mageti ya. Jadi beliau masih keturunan dari Empu Supo. Nah, seperti ini penampakannya. Semoga kelihatan ya. Kalau memang kurang jelas nggak apa-apa ya. Kapan-kapan Mbah Wira tunjukkan secara jelas ya. Pedang suduk itu pedang lurus ya, keris lurus. Dia simbol dari ketuhanan ya, karena hati yang menyembah Tuhan itu lurus ya, lurus. Nah, Mbah Wil izin nyimak, Mbah Wira baru join. Nggih Mbah Wil, monggo selamat menyimak ya. Ini tadi udah panjang pertanyaannya ya. Kesibukan ya, saya pernah ke Jakarta dan pengen bertemu dengan Mbah Wil, ini terhalang waktu dan kesempatan ya. Semoga suatu saat nanti ketika saya ke Jakarta lagi dengan tugas tertentu bisa berjumpa dengan Mbah Wil ya, semoga. Oke, ada Born to First ya, mau tanya Mbah, kalau belum bisa berkomunikasi dua arah dengan makhluk astar, apakah bisa menjadi conjurer? Bagaimana mengikat kontraknya? Oh ya jangan dulu ya, kalau belum bisa komunikasi dua arah ya jangan dulu menjadi conjurer, jangan terburu-buru ya. Menjadi seorang conjurer ya, itu niatnya kita adalah membantu orang lain ya, membantu sedulur-sedulur yang kesulitan, butuh perewangan, butuh teman bekerja. Ya, jangan sampai kita membuat sesuatu yang membawa dampak negatif bagi penggunanya. Bagaimana kita tahu bahwa azimat kita itu membawa dampak negatif atau tidak? Ya, kalau Mbah Wira pakai jasa quality control. Jadi Mbah Wira gunakan jasa beberapa praktisi yang akurat dalam sketsa, kemudian Mbah Wira pastikan bahwa buatan Mbah Wira tidak ada yang negatif. Meskipun pada saat ritual Mbah Wira tahu ini ada yang negatif, ini tidak. Biasanya yang negatif-negatif seperti itu Mbah Wira keep sendiri ya. Kalau Anda pernah bermain ke rumah Mbah Wira, pernah berkunjung, Anda bisa Mbah Wira tunjukkan ada azimat itu satu gebok ini ya. Itu adalah azimat-azimat yang nggak lolos quality control, yang Mbah Wira simpan ya untuk dipakai sendiri. Jadi kalau seorang praktisi yang sudah bisa berkomunikasi dengan jin atau makhluk astral sekalipun harus berhati-hati tentang dampak negatif. Terlebih praktisi yang belum bisa berkomunikasi dengan
makhluk astral. Wah, itu bahaya sekali. Jadi jangan terburu-buru menjadi conjurer, karena conjurer itu bukan profesi, melainkan amanah atau tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang untuk membantu orang lain. Mbah, jangan ngomong membantu terus, Mbah. Nyatanya Mbah Wira jualan azimat harganya mahal. Harga mahal itu adalah sebagai ganti kualitas, ya. Untuk menghadirkan kualitas, Mbah Wira harus pakai ubur rampe, harus pakai ritual yang lama, waktu yang tidak sebentar, ya. Banyak yang Mbah Wira korbankan untuk membuat suatu azimat, sehingga azimat itu bisa tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Ingat loh ya, bisa tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Banyak klien yang bertahun-tahun mengatasi masalahnya nggak bisa, kemudian setelah didampingi azimat hari pertama masalahnya udah selesai. Untuk membuat kualitas yang seperti itu, pengalamannya lama, ilmunya banyak, ya, ritualnya jelimet, ubur rampenya mahal. Jadi Mbah Wira menjual azimat yang mahal itu karena kualitasnya. Ibarat kita mendatangkan tukang servis mobil begitu ya. Kalau orang servis mobil itu baru buka bengkelnya, mobil penyok dibenain ke dia bukan tambah bener tambah penyok gitu loh. Mbah Wira pernah soalnya. Ya, mobil habis nyerempet sesuatu, lecet, Mbah Wira catkan ke tukang abal-abal, bukannya bener mobilnya malah rusak gitu loh. Malah catnya itu menggelembung. Nah, ketika Mbah Wira ganti ke tukang lain, ke jasa lain, lebih mahal. Ya, dari yang semula di sana itu cuma 300.000 ya, nempel satu bagian dikit, ke tukang yang lain itu hampir 2 juta. Tapi ya benar-benar halus mulus seperti baru. Nah, itulah pengalaman. Itulah pengalaman. Jadi kalau Mbah Wira menjual mahal karena memang ubur rampenya mahal, pengalamannya mahal, ilmunya macam-macam. Untuk belajar ilmu itu waktunya juga lama, korban atau yang dikorbankan itu juga tidak sedikit. Nah, gitu ya lur ya. Jadi mohon maaf untuk pertanyaan ini langsung Mbah Wira counter. Apabila belum bisa berkomunikasi dua arah, apa bisa menjadi conjurer? Maka Mbah Wira jawab, mohon maaf, conjurer itu bukanlah sebuah profesi, melainkan sebuah amanah, maka harus dijaga baik-baik. Kalau memang kita belum menguasai, maka jangan, lebih baik jangan. Ya, mending kita nyantri dulu ke conjurer senior agar kita bisa menjadi lebih mahir. Baru kalau kita sudah mahir, produk kita membawa banyak dampak positif, baru kita buka bendera sendiri. Ya, bagaimana caranya mengikat kontrak? Harus wajib komunikasi dua arah. Ya, karena yang komunikasi dua arah sekalipun seringkali masih bisa tertipu, apalagi yang tidak bisa komunikasi dua arah. Kayak gitu ya lur ya. Mohon maaf kalau menyinggung, ada kurang lebihnya Mbah Wira, mohon maaf ya. Kemudian ada Mas Ken mau tanya, Mbah di mana belajar conjurer? Mbah Wira belajar conjurer mulai tahun 2005 ya, 2005. Ada praktisi hebat di Blitar ya, di Jawa Timur, Mbah Wira nyantri ke sana. Dari 2005 sampai 2015 Mbah Wira belajar dasar-dasar untuk komunikasi dua arah, untuk kepekaan batin, untuk melihat jin dengan ilmu, untuk belusuan ke alam gaib, wedar sukmo, astral projection, pagaran, ya, ilmu-ilmu proteksi, penyembuhan, kebal dan sebagainya, pengasihan, pemikat, penutup mata, panglimunan, itu Mbah Wira belajar tuh dari 2005 sampai 2015. Kemudian dari 2015 Mbah Wira, guru Mbah Wira meninggal ya, kemudian Mbah Wira belajar ke guru lain. Dari sana Mbah Wira mulai aktif belajar konjurasi ya, pengisian kodam ke dalam benda. Sebelumnya Mbah Wira udah paham bagaimana cara mendeteksi energi, mengisi energi, salah satunya dengan teknik prana yang udah Mbah Wira jelaskan tadi ya. Kemudian 2015 Mbah Wira nyantri menjadi pembantu atau menjadi rewang, menjadi kodam dari praktisi konjur senior. Kemudian 2015 Mbah Wira udah melayani pemahar, udah konjurasi, kemudian sama guru Mbah Wira dicek, quality controlnya guru Mbah Wira sendiri. Pada waktu itu Mbah Wira buka jasa di Kaskus ya, bersama guru Mbah Wira itu. Kemudian 1 tahun kemudian Mbah Wira sudah mahir, Mbah Wira izin untuk mendirikan bendera sendiri, berdirilah Sengkelat Conjuration ya. Waktu sebelum munculnya Sengkelat Conjuration itu namanya masih komunitas berbagi manfaat, karena memang Mbah Wira niatkan konjurasi itu memang untuk berbagi manfaat ya kepada sesama. Waktu itu mahar
azimat berkoda murah, ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 60.000 ya. Salah satu pemaharnya itu adalah Pak D Yoga ya, itu Mbak Wira masih inget banget, beliau maharnya itu 20.000 karena pada waktu itu beliau masih mahasiswa ya. Nah, kemudian seiring dengan berjalannya waktu semakin mahir, ubur rampe yang dipakai semakin komplit ya. Ada ayam cemani. Nah, ayam cemani aja harganya 2 juta. Mana mungkin Mbak Wira menjual azimat dengan harga 500.000 gitu. Ketika salah satu saja bahan ubur rampenya itu harganya 2 juta kan gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Mbak Wira belajar itu di 4 guru. Yang pertama guru Al-Hikmah di Blitar, kemudian guru kejawen di Tulungagung, kemudian guru kejawen lagi di Ponorogo, terakhir guru Al-Hikmah lagi di Bandung Selatan. Ya, jadi itu adalah guru-guru Mbak Wira, ada 4 total sampai sekarang. Ya, gitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Ini, Willy Marpaung ya, sedang menonton. Oke, selamat datang Mas Willy Marpaung. Silakan, kalau ada pertanyaan boleh ya Lor ya. Silakan disampaikan, diketik saja, nanti akan Mbak Wira jawab. Sekarang jam 21.43 ya, 15 menit lagi Mbak Wira off. Kita akan rutinkan untuk apa ini? Guru Mbak Wira ya dirasani kroso ya. Mbak Wira langsung di PM ya. Mbak Wira update status ya. Judulnya adalah berdebat dengan satu orang bodoh hanya akan membuat orang bodohnya menjadi 2 ya, dikomentari sama guru Mbak Wira. Merasa ya beliau ya kalau Mbak Wira sebut namanya itu kerasa langsung komentar ya. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan Mbak Wira akan jawab ya, chat dulu ke guru. Ini guru yang ngechat harus segera dijawab ya. Itu adalah bagian dari apa ya, sopan santun dan penghormatan Mbak Wira ya sebagai murid kepada gurunya. Silakan Lur, kalau ada pertanyaan boleh. Oke, karena tidak ada pertanyaan ya, akan Mbak Wira tutup live kali ini ya. Kita akan live kembali besok ya jam 8 malam. Insya Allah di TikTok dan di FB ya. 2 sekaligus akan Mbak Wira gunakan untuk live ya. Semoga diberikan kesehatan dan kelancaran ya. Oh, ada pertanyaan dari Mbah Wil. Nah, ini harus dijawab nih ya. Ini senior nih yang bertanya ya, harus kita prioritaskan ya. Adakah kemungkinan seorang conjurer mengalami halusinasi? Jawabannya mungkin. Apa sih yang tidak mungkin di dunia ini ya? Nothing is impossible. Apakah mungkin seorang conjurer mengalami halusinasi? Jawabannya mungkin, Mbah. Kenapa? Karena seorang conjurer tidak selamanya sehat, tidak selamanya fit, tidak selamanya prima, tidak selamanya baik-baik saja, tidak selamanya tidak lelah ya. Kemungkinan dia lelah, sakit, stres ya. Ada banyak masalah ya, karena seorang praktisi bagaimanapun juga selain masalahnya sendiri dia juga mengatasi masalah orang lain, sehingga kemungkinan dia mengalami halusinasi itu ada. Jadi kalau jawabannya adakah kemungkinan, possibility, maka jawabannya ada. Itulah kenapa kalau Mbah Wira sendiri, Mbah Wira nggak akan ngomong praktisi lain ya, karena Mbah Wira paling anti mengomentari praktisi lain. Kalau Mbah Wira sendiri, ketika Mbah Wira itu mengalami halusinasi, Mbah Wira pasti ngetes misalnya sebuah azimat. Ketika Mbah Wira tertawa, kok kosong ya, Mbah Wira akan ngecek benda lain, Mbah Wira ambil batu, ambil pulpen atau apa Mbah Wira rasakan. Ketika rasanya sama, oh berarti Mbah Wira sedang capek, Mbah Wira harus istirahat, take rest gitu kan. Besok Mbah Wira akan terawang lagi. Oh masih sama kosong gitu. Akan Mbah Wira cek benda lain yang kosong. Oh rasanya sama. Mbah Wira ambil azimat yang benar-benar ada kodamnya dan itu nggak pernah muncul di media sosial apapun. Oh berbeda. Oh berarti memang azimat ini benar-benar kosong. Nah setelah seperti itu Mbah Wira akan sampaikan ke pemahar, mohon maaf kemarin belum bisa menerawang karena memang kondisi sedang tidak fit.
Nah kemarin Mbah Wira lihat kosong, hari ini Mbah Wira lihat kembali ketika badan sudah enakan ternyata masih kosong juga. Sehingga dari situ Mbah Wira menyimpulkan, oh benar memang benda ini kosong tidak berkodam. Nah kayak gitu kalau Mbah Wira. Ya kalau praktisi lain Mbah Wira tidak tahu. Tapi kalau Mbah Wira seperti itu. Ketika Mbah Wira takut ya bahwa Mbah Wira sedang drop dan mengalami halusinasi, maka Mbah Wira selalu ngambil take rest, ambil istirahat. Kalau untuk azimat, apakah mungkin Mbah Wira mengalami halusinasi? Maka jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena Mbah Wira punya quality control. Ya, sedulur semua pendengar bisa kontak Jalak Paningal. Anda boleh nego Jalak Paningal. Mas, saya bayar sekian ya. Minta tolong azimat saya tulis yang bagus-bagus, levelnya tulis yang tinggi-tinggi, usianya tulis yang tua-tua. Dijamin 1000% Mas Jalak nggak akan mau. Ya. Praktisi-praktisi dengan kualitas seperti inilah yang Mbah Wira jadikan quality control. Mbah Wira akan minta tolong, Mas, tolong dicek seperti biasa. Tanpa kong kali kong, tanpa perjanjian apapun. Mbah Wira hanya sebatas memahar di Jalak Paningal. Biar apa? Biar dicek. Oh, azimat Mbah Wira isinya ini. Bener nggak seperti yang Mbah Wira terawang? Bener nggak ketika ritual memang benar-benar ini yang Mbah Wira lihat? Kalau bener, ya berarti memang cocok. Itulah quality control. Tapi kalau nggak bener, akan Mbah Wira keep dulu. Ya, Mbah Wira simpan, Mbah Wira amati lebih dalam. Quality control mengatakan seperti ini ya, padahal Mbah Wira melihat seperti ini, apa yang salah, apa yang perlu direnungkan, apa yang perlu diintrospeksi, apa yang perlu diperbaiki. Nah seperti itu kalau Mbah Wira. Jadi tidak pernah Mbah Wira itu kejar setoran. Ya itu ya salah satunya kenapa Mbah Wira itu menjual azimat dengan harga mahal, supaya pembelinya itu sedikit. Kenapa? Karena kalau murah-murah pembelinya membludak. Kalau membludak akhirnya jadi kejar setoran. Kenapa kalau membludak jadi kejar setoran? Karena nggak enak lama-lama menunda benda yang udah dibeli. Akhirnya kan pasti ada perasaan gak enak, gak nyaman, segan. Akhirnya ritualnya kejar setoran. Kalau ritualnya kejar setoran, akhirnya bisa halusinasi. Kayak gitu. Itu kalau Mbah Wira begitu. Jadi kenapa kok mahal? Supaya sedikit pemaharnya. Kalau sedikit benar-benar kopen. Kalau orang Jawa bilang tuh kopen. Kopen itu apa ya? Benar-benar terawasi dan terdidik dengan baik. Ibarat guru yang punya 4 murid, ya pasti 4 muridnya lebih kopen daripada guru yang punya 40 murid. Pemahar juga demikian. Daripada Mbah Wira punya pemahar sebanyak 800 orang dan itu tidak semuanya benar-benar terlihat satu persatu, mending Mbah Wira punya 200 orang aja, tapi satu persatu benar-benar terlihat, terawasi. Azimatnya juga begitu, benar-benar terpantau. Itulah kenapa Mbah Wira bisa membuat testimoni hari pertama sudah jalan. Karena Mbah Wira hari pertama itu langsung Mbah Wira follow up. Gimana Mas, gimana Mbak? Azimatnya ada tuah apa, ada kejadian unik apa, ada perbedaan apa sebelum punya azimat dan setelah punya azimat. Pasti Mbah Wira tanya. Gitu loh. Karena memang benar-benar untuk menjaga kualitas. Dan dari sana akhirnya Mbah Wira tahu, oh benar berarti memang benar terkontrol bahwa tuah kencang sejak hari pertama dimiliki. Itu kalau Mbah Wira. Jadi untuk pertanyaan Mbah Wil, apakah kemungkinan seorang konjungan halusinasi? Jawabannya ada kemungkinannya. Tapi kalau untuk Mbah Wira sendiri sudah mengatasi hal itu. Caranya dengan apa? Dengan pagar berlapis itu tadi. Gitu ya, semoga menjawab. Mohon maaf apabila kurang memuaskan. Kemudian Born to Force, makasih sharingnya Mbah, sama-sama. Ya, Mas Fadil menonton, terima kasih. Oh ini praktisi juga ya. Salam Mas Fadil ya, ini sama-sama dari SLS ya, Sukma Lanang Sejati. Oke, sekiranya itu dulu untuk pertanyaan yang belum. Oke, ada Mbah Wil. Alhamdulillah Mbah berkenan menjawab. Terima kasih sudah dijawab nggih Mbah. Sama-sama Mbah Wil, terima kasih juga. Sukses selalu. Oke ya Lur, itu dulu untuk pertanyaan-pertanyaannya. Udah jam 10 malam ya, Mbah Wira ingin istirahat. Besok kita jumpa kembali di live FB dan TikTok ya. Mbah Wira ingin menghidupkan TikTok. TikTok ini udah followernya udah banyak tapi nggak hidup ya. Mbah Wira ingin menghidupkan kembali TikTok. Ada pertanyaan, Mbah, apa beda antara azimat dengan benda tarikan alam? Ini akan Mbah Wira jawab besok insya Allah ya, kalau Mbah Wira nggak lupa. Kalau Mbah Wira lupa, ingatkan kembali, Mbah pertanyaan saya kemarin belum dijawab, apa bedanya antara azimat dengan benda tarikan alam ya. Kita jumpa kembali di jam 8 malam, jam 20 WIB ya, waktu Indonesia Barat, di FB dan di TikTok. Terima kasih telah menyimak, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Mbah Wira adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan khilaf ya. Ada kurang lebihnya silakan, ada lebihnya silakan diambil, ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.